Bismillahirrahmanirrahim, menjelaskan tentang garwanya Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah, Sayyidah Saudah, kemudian Sayyidah Aisyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu meridhai dari garwanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-10 Fisanati Asyiroti, dalam tahun ke-10 min nubuwati, saking kenabian, tuwufiyat Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu kapundhut, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhazina, mongko susah sapa Kanjeng Nabi dengan kepergiannya Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi ku sangat susah banget. Khuzanan sadidatan, yaitu susah kang banget ketika yaitu karena Kanjeng Nabi ditinggal orang yang paling mencintai Kanjeng Nabi. Ya mencintai ya gak tember-tember. Jadi bunyai Sayyidah Khadijah itu mbahnya Sayyidah Khadijah itu gak tember-tember ketika garwa Kanjeng Nabi, kemudian jadi perjuangannya Sayyidah Khadijah pada Kanjeng Nabi itu luar biasa. Hartanya, jadi Sayyidah Khadijah itu orang yang kaya. Hartanya itu habis dibuat untuk menyebarkan agama Islam, jadi untuk membantu Kanjeng Nabi. Sayyidah Khadijah juga orang yang paling mencintai Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi itu tidak menikah lagi sebelum Sayyidah Khadijah itu meninggal. Jadi menghormati Sayyidah Khadijah karena cintai nang Kanjeng Nabi. Kemudian hartanya juga habis dibuat untuk memperjuangkan agama Islam, sampai entek belas hartanya itu. Itu perjuangannya Sayyidah Khadijah. Ya anaha kanat tuhibbu, dari Kanjeng Nabi susah karena ditinggal Sayyidah Khadijah, karena orang yang paling mencintai Kanjeng Nabi dan cintanya itu luar biasa. Dan Sayyidah Khadijah juga orang yang menghalang-halangi Kanjeng Nabi atau orang Quraisy yang menyakiti Kanjeng Nabi. Jadi peran besar mbahnya Khadijah itu perang besar atau perannya kepada Kanjeng Nabi itu luar biasa. Jadi ketika Kanjeng Nabi disakiti oleh orang Quraisy, Nyai Sayyidah Khadijah juga berperan, yaitu menghalang-halangi orang Quraisy menyakiti Kanjeng Nabi. Hartanya juga dikorbankan untuk Kanjeng Nabi, untuk memperjuangkan agama Islam. Itu perjuangannya Sayyidah Khadijah kepada Kanjeng Nabi atau pada penyebaran agama Islam. Hanya Sayyidah Khadijah juga pernah mengatakan, ya Rasulullah, ketika kamu mau menyeberangi sungai atau lautan kok tidak ada uwat atau jembatan, maka ambillah tulang belulangku untuk melewati sungai tersebut. Itu yang disampaikan Sayyidah Khadijah pada Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi menangis di pangkuan Dewi Khadijah, apakah kamu menyesal menikah dengan saya? Itu ungkapan Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Karena hartanya Sayyidah Khadijah itu habis untuk perjuangan agama Islam. Kemudian Sayyidah Khadijah, wahai Rasulullah, ketika kamu nanti menyeberangi sungai atau lautan, kok menyeberangi sungai kemudian kok nggak ada jembatan, maka ambillah tulang belulangku untuk menggayu atau supaya nyampe nenggone seberang. Itu yang disampaikan Sayyidah Khadijah. Jadi untuk menguatkan Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi itu tenang, seperti itu. Jadi ketika Kanjeng Nabi susah, yang menghibur itu adalah Sayyidah Khadijah. Jadi yang menenangkan Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi itu panik atau cemas lah, Kanjeng Nabi, Sayyidah Khadijah itu yang meredanya. Sama ketika Kanjeng Nabi pertama kali mendapat wahyu,
kemudian Kanjeng Nabi ndrodok, didatangi Kanjeng Malaikat Jibril, kemudian Kanjeng Nabi ku ndrodok gemeter. Terus akhirnya mulai nanggoni Sayyidah Khadijah, kemulana aku. Tapi terus Sayyidah Khadijah itu ngomong nanggoni Kanjeng Nabi, pun mboten napa-napa Kanjeng Nabi atau Rasulullah, orang yang datang kepada panjenengan iku mboten badhe nulayani atau mboten badhe nyengsarakaken jenengan niku napa sami-sami tiang ingkang datang kepada Nabi Musa, jadi malah didem-dem karo Sayyidah Khadijah. Ketika baru pertama kali mendapat wahyu ke Gua Hira, lah Kanjeng Nabi merasa gemeter atau ndrodok, takut lah. Nah akhirnya terus mari ngono karo Dewi Khadijah diomong seperti itu. Mboten napa-napa niku tiyang ingkang datang ten gene jenengan niku sami kali tiyang datang ingkang nanggone Nabi Musa. Krana panjenengan niku badhe dadi utusane Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi ku tenang, jadi enggak panik. Setelah itu Dewi Khadijah mengajak Kanjeng Nabi ke keponakannya. Jadi disuruh menceritakan kejadian yang dialami Kanjeng Nabi di Gua Hira. Nah, setelah diceritakan semuanya, akhirnya karo keponakan itu biasanya nulis kitab. Cara saiki ku ya kayak sekretaris atau juru tulis lah nutulen. Nah, karo Dewi Khadijah dijak yang ini keponakannya yang biasanya menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Setelah itu Kanjeng Nabi disuruh menceritakan semua kejadian yang dialami di Gua Hira. Nah, setelah diceritakan kepada keponakannya Sayyidah Khadijah, kemudian keponakannya juga menjawab tidak apa-apa Kanjeng Nabi, soalnya itu orang yang datang kepada panjenengan itu adalah sama seperti orang yang datang kepada Nabi Musa. Nah, dengan kelak menjadi orang utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya Kanjeng Nabi tenang dengan adanya mendapat wahyu yang pertama. Nah, setelah Sayyidah Khadijah itu kepundut atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat susah. Karena Kanjeng Nabi dicintai oleh Sayyidah Khadijah, kemudian orang yang dicintai Sayyidah Khadijah, kemudian Kanjeng Nabi juga menghormati Sayyidah Khadijah, tidak menikah selagi Sayyidah Khadijah itu meninggal. Masih sejak Sayyidah Khadijah itu masih hidup, sama seperti Fatimah ketika dinikahi oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman apa? Sayyidina Utsman. Lah Sayyidina Utsman itu mau garwa lagi atau mau menikah lagi. Kemudian sama Kanjeng Nabi itu dimarahi. Coba dia nopo dikekersik, dikuat-kuat nosik. Nah, akhirnya Sayyidina Ali ya. Nah, setelah itu Sayyidina Ali itu tidak mengindahkan istilahnya, sama Kanjeng Nabi disuruh ngeker, disuruh bersabar, tapi tidak enggak digubris lah, kasarannya enggak digubris. Nah, ketika Kanjeng Nabi nanggone masjid kemudian berdakwah atau menceritakan tentang kejengkelannya orang yang menikah lagi. Nah, disuruh menghormati istri yang pertama. Jadi sama Kanjeng Nabi juga seperti itu. Tidak menikah lagi selagi Sayyidah Khadijah itu masih hidup. Nah, kemudian Sayyidina Ali juga disuruh Kanjeng Nabi betah-betah nasi atau disuruh menahan dulu, jangan menikah. Soalnya apa? Kanjeng Nabi juga mengatakan Fatimah adalah sebagian dari dagingku atau sebagian dari tubuhku. Kalau seseorang itu mencintai Fatimah berarti dia itu mencintai aku. Tapi kalau seseorang itu
mensakiti Fatimah berarti dia juga menyakitiku. Dengan dasaran seperti itu makanya Kanjeng Nabi itu disuruh ngeker nanggone Sayyidina Ali jangan menikah dulu. Kalau itu terjadi berarti sama halnya kamu menyakiti diriku karena Fatimah adalah sebagian dariku. Nah, ketika kamu memuliakan Fatimah berarti memuliakan aku. Tapi kalau kamu menyakiti Fatimah maka kamu juga menyakiti diriku. Itu ungkapan Kanjeng Nabi. Jadi ketika menikah itu jangan menikah lagi sebelum istri yang pertama itu tiada. Nah, setelah Sayyidah Khadijah kabundut, kemudian Kanjeng Nabi itu nggarwa Sayyidah Saudah. Nah, Sayyidah Saudah juga istilahnya sudah janda. Jadi Kanjeng Nabi itu pertama nikah dengan Sayyidah Khadijah juga janda. Kemudian kedua Sayyidah Saudah juga janda. Tapi Sayyidah Saudah itu beriman kepada Kanjeng Nabi atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya. Jadi beriman kepada Kanjeng Nabi dan menulayani dengan kerabatnya, saudaranya atau teman sebayanya. Jadi teman sebayanya atau saudara-saudaranya itu menyembah berhala atau berbuat musyrik. Tapi kalau Sayyidah Saudah itu tidak, jadi terjaga atau maksum. Jadi nulayani kepada kerabatnya. Berarti Sayyidah Saudah itu orang juga menjaga dirinya tidak menyembah berhala atau tidak menyembah selainnya Allah. Jadi Sayyidah Saudah itu menyembah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi nulayani sangka kerabate. Kalau yang lainnya teman sebayanya menyembah berhala dan berbuat musyrik. Kalau Sayyidah Saudah tidak. Kemudian Kanjeng Nabi nggarwa Sayyidah Saudah. Setelah Sayyidah Saudah itu kapundhut, kemudian Kanjeng Nabi nggarwa Sayyidah Aisyah. Nah, Sayyidah Aisyah juga seperti itu. Sayyidah Aisyah biasanya itu masih kecil, masih kanak-kanak. Cara zaman sekarang itu masih seneng-seneng dolan atau seneng-seneng dulinan. Nah, kemudian Kanjeng Nabi itu ke tanah Madinah. Nah, Kanjeng Nabi nggodha Sayyidah Aisyah. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah itu nesu-nesu, muring-muring. Arek cilik lek digodha wong lanang kan mesti lek izin kan ya nesu muring-muring. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah itu matur nang nggone bapake atau nang Sayyidina Abu Bakar. Terus kemudian karo Sayyidina Abu Bakar dimarahi. Akhirnya Sayyidah Aisyah itu nangis. Jadi ketika digodha Kanjeng Nabi murung-murung atau nesu-nesu, nah kemudian matur nang nggone abahe yaitu Sayyidina Abu Bakar. Nah, setelah matur nang Sayyidina Abu Bakar malah diseneni. Jadi bahasanya itu akhlakul karimahnya tidak ada, tadi tata kramane enggak ono. Nah, akhirnya Sayyidah Aisyah itu nangis. Setelah tahu Kanjeng Nabi melihat Sayyidah Aisyah menangis, kemudian Abu Bakar didatangi kemudian dimarahi oleh Kanjeng Nabi. Didatangi, kenapa Sayyidah Aisyah itu menangis Abu Bakar? Nah, itu jadi Sayyidina Abu Bakar menceritakan perbuatannya itu kurang baik terhadap panjenengan, setelah kurang sopan dan sebagainya. Gak malah didem-dem, tapi malah dimarahi. Akhirnya Sayyidah Aisyah itu menangis. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dimarahi Kanjeng Nabi. Hei Abu Bakar, janganlah kamu memarahi Fatimah, memarahi Aisyah. Jagalah dia untukku. Jadi Kanjeng Nabi pesen kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan memarahi Aisyah, tapi jagalah dia untukku. Nah, Kanjeng Nabi sebelumnya itu juga diberitahu atau dikasih foto atau oleh malaikat Jibril bahwa suatu saat nanti Aisyah adalah menjadi istri kamu. Makanya Kanjeng Nabi ketika di Madinah itu juga Sayyidah Aisyah. Jadi
digoda ya memang dikirimi foto atau dikirimi dari surga oleh malaikat Jibril bahwa Sayyidah Aisyah adalah calon istri kamu. Jadi begitu masuk ke tanah Madinah, Kanjeng Nabi menggoda Sayyidah Aisyah. Nah, Sayyidah Aisyah masih kanak-kanak, yaitu masih ya belum menyadari. Jadi ya masa kanak-kanak, jadi masih belum mengerti. Ketika sudah menginjak atau sudah digarwa Kanjeng Nabi, baru Sayyidah Aisyah itu adalah orang yang istimewa. Dalam arti apa? Ingatannya itu sangat tajam, sangat kuat. Jadi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, apa yang diceritakan Kanjeng Nabi itu Sayyidah Aisyah itu bisa mengungkapkan dengan detail. Jadi memang itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Sayyidah Aisyah juga ditakdirkan untuk Kanjeng Nabi, kemudian diberi ingatan yang kuat, kemudian diberi pemahaman yang tajam. Nah, Kanjeng Nabi juga seperti itu, menjadi utusannya Allah, menjadi pilihan dari utusannya Allah juga sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Jadi ingatannya Sayyidah Aisyah kepada apa yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi jadi bisa dijelaskan dengan detail. Jadi itu adalah pikiran atau ketajaman dari Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah digarwa oleh Kanjeng Nabi itu ketika berusia 7 tahun. Nah, Kanjeng Nabi berani menggoda atau dikasih kado spesial oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Sayyidah Aisyah itu adalah sebagai calon istrinya. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah menikah dengan seorang perawan atau seorang perempuan yang masih perawan kecuali Sayyidah Aisyah. Nah, selain Sayyidah Aisyah tidak pernah. Semua istri Kanjeng Nabi selain dari Aisyah itu adalah janda semuanya. Jadi Kanjeng Nabi yang dinikahi oleh Kanjeng Nabi itu adalah janda semuanya.